diturunkan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada umat manusia. Untuk menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Sama ketika Nabi Musa diturunkan, Nabi Isa diturunkan, ada mukjizat yang disertakan di undang mereka gitu, untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka sampaikan itu bukan berdasarkan logika atau keinginan atau hawa nafsu mereka, tetapi ada petunjuk dan hidayah dari Allah. Jadi yang pertama perlu diketahui bahwa hakikat diturunan Al-Quran dan Al-Quran ijaz, menunjukkan bukti kebenaran Al-Quran itu sendiri. Yang membuatnya Rasulullah, bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa yang dikatakan hawa ini adalah wahyu yuha. Rasulullah tidak menyampaikan Allah secara hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bisa dibayangkan berapa lama sudah Al-Quran diturunkan dan hingga sekarang apakah kita mendapati ada perbedaan dalam Al-Quran ketika pertama kali diturunkan dan sampai sekarang ini kita rasakan? Tidak ada. Karena memang Al-Quran adalah ijaz. Ijaz itu ya memang Allah yang menurunkan, Allah yang membuat, Allah yang menciptakan. Namanya juga kalamullah, bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan Rasulullah. Jadi dengan sendirinya ijaz. Bisa dibayangkan nabi-nabi sebelumnya ijaznya berbagai macam ya. Ada yang berbentuk fisik, tongkat, segala macam ya. Banyak lah. Tetapi Rasulullah dibekali ijaz ya, yang lain daripada yang lain. Perubahan Al-Quran. Kenapa? Kenapa Rasul dibekali dengan ijaz Al-Quran? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba di masa Nabi Musa, ketika Nabi Musa dibekali Allah dengan Taurat, itu pada zaman itu apa yang lagi gulingnya di masa Nabi Musa? Iya, tukang sihir. Tukang sihir itu ahli semua tuh. Ada yang sampai bisa buat apa? Ular sebesar-besarnya gitu kan? Tetapi Allah turunkan lagi yang lebih dahsyat daripada itu Nabi Musa, gitu kan? Dengan mukjizat yang luar biasa, sehingga mampu melahap semua ular yang ada. Nah, sekarang Rasulullah dibekali oleh Allah berupa mukjizat Al-Quran. Kenapa? Nah, karena memang ketika Al-Quran itu diturunkan, mayoritas orang Arab jahiliyah pada waktu itu mereka itu ahli sastra semuanya. Buat apa namanya tuh? Syair. Sampai mereka berlomba-lomba siapa yang paling bagus syairnya digantungkan di Ka'bah. Supaya orang bisa lihat dan tahu semua, oh ini loh sastra yang paling tinggi, syair yang paling bagus. Sehingga Allah datangkan Al-Quran untuk menandingi semua sastra yang ada. Sehingga apa yang terjadi? Ya, ketika Al-Quran dibacakan Rasulullah kepada para sahabat, orang-orang Al-Quran itu mencuri dengar. Ini tadi apa yang dibaca ya? Kok yang dibaca nun? Kok cuma nun doang gitu kan? Ini kok kayaknya beda lain gitu sama yang kita buat ya. Ya, satu hal yang membuat manusia akhirnya menyadari bahwa ini bukan buatan manusia. Akhirnya mereka menyadari mengakui ini adalah buatan Sang Pencipta yang menciptakan manusia, bukan ciptaan manusia. Sehingga terbuktikan hingga hari ini ya, tidak ada perubahan, tidak tergantikan, bahkan sedikit pun tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan. Yang perubahan kan at-tamthil wa ziyadah gitu ya. Kalau kitab sebelumnya yang memang diperuntukkan dalam zaman dan masa tertentu sudah habis masanya ya selesai. Tetapi Al-Quran sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya menjadi penyempurna kitab sebelumnya. Apa yang terjadi? Allahnya enggak ya. Ini Al-Quran yang kita pegang sekarang ini mushaf Al-Quran ya. Di situ ada Al-Quran yang masih bisa kita pegang sekarang, nanti di hari kiamat Al-Quran itu diambil semua oleh Allah. Yang tersisa apa? Enggak ada. Maka beruntung bagi orang-orang Muslim, orang-orang mukmin yang menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan kehidupannya, yang menjadikan Al-Quran itu bagian daripada hatinya ya, walaupun Al-Quran secara fisik ada, tapi di hati dia itu ada Al-Qurannya. Jadi syukur ya di dalam Al-Quran itu ke mukjizatannya. Bahkan orang-orang kafir yang mereka berupaya untuk menandingi Al-Quran dan mengatakan apa ya, berbagai macam tantangan terhadap
saat Allah tampakkan mereka membuka Al-Quran itu dari arah yang terbalik. Al-Quran kan dari depan ada Al-Fatihah. Mereka salah buka dari belakang. Ternyata yang terlihat ayat belakang itu ayatnya apa? Qul huwallahu ahad. Nah itu Allah tunjukkan. Itu bukan kemauan manusia, tapi semuanya adalah Allah yang atur gitu ya. Banyak ya sampai yang menjadikan berbagai ilmuwan bahkan orientalis ketika meneliti Al-Quran yang mereka pada waktunya ingin menunjukkan kelemahan apa sampai akhirnya mereka justru beriman dengan Al-Quran. Dan tidak sedikit orang-orang luar Islam itu yang berupaya untuk menghafal Al-Quran karena mereka bilang Al-Quran itu mukjizat, tidak sama dengan kitab atau buku yang ada di dunia. Artinya apa? Mudah dihafal, mudah dipelajari. Benar nggak sih? Ternyata benar. Anak 6 tahun, 5 tahun udah hafal Al-Quran. Sehingga orang orientalis tuh mau belajar gitu dengan tujuan untuk membuktikan. Benar mereka hafal Al-Quran dan memang Allah buktikan mereka menjadi orang yang pintar. Suatu saat ada orang Indonesia di Yunus dikirim ke rumah, di mana dalam satu pelajaran dia terkalahkan oleh temannya tadi yang orang Muslim. Suatu saat dia tercengang, dia udah berupaya semaksimal mungkin dan dalam fase yang dia capai gitu, nggak pernah ada sebelumnya yang bisa nandingi dia gitu, karena dia segala sesuatu itu diliti dengan secermat mungkin gitu. Tapi sampai pada satu titik kok bisa dia terkalahkan. Karena dia mencari, oh ternyata orang Muslim itu dia menghafal Al-Quran. Jadi penemuan baru dia dalam ilmu pengetahuan itu dia cari bisa di Al-Quran. Yang orang Islam sendiri nggak nyadari gitu. Baru saja ketika orang Muslim itu bercerita bahwa saya dapatkan sesuatu yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya dan itu ada di kitab orang Islam yang orang Islam sendiri itu tidak menyadari. Dan itu kata bukti gitu ya. Terlepas mereka tujuan untuk beriman atau tidak, tetapi itulah tadi Al-Quran hudal linnas. Nah ini menjadi hakikat yang kedua, al-hidayah. Apa? Tadi pertama al-ijaz, yang kedua al-hidayah. Hakikat Al-Quran sebagai pemberi hidayah, pemberi petunjuk jalan. Tidak terlepas kepada siapapun orang di kalimat Al-Quran yang hudal linnas, kan? Kalimatnya apa? Hudal linnas. Annas kamu maksudnya apa? Manusia ya, nggak terkecuali. Ya mau dia kecil, orang dewasa, orang tua, mau dia laki-laki atau perempuan, mau dia Islam atau bukan, di situ konteksnya annas, manusia. Tapi siapapun manusianya yang dia mengambil faedah dari Al-Quran, pasti dia akan dapatkan. Terlepas dari apapun tujuan dia berinteraksi dengan Al-Quran tadi ya. Nah, itu. Jadi al-hidayah, memberi jalan, memberi petunjuk. Ya, bahkan di buku kedokteran sekalipun ya, itu mencari berbagai petunjuk di dalam Al-Quran ketika dikatakan bahwa janin yang bisa dilahirkan itu kan yang namanya hamil itu kan 9 bulan ya, hamil 9 bulan baru lahir kan secara normal. Tetapi dalam konteks ini ternyata Al-Quran sudah menginformasikannya, ya kan? 9 bulan kurang berapa puluh hari gitu, yang itu menunjukkan fase 6 bulan bisa lahir. Dan terbukti di dunia medis anak yang lahir 6 bulan itu bisa lahir dengan selamat gitu, tanpa ya ada kecacatan karena memang itu sudah diinformasikan oleh Al-Quran. Terus dalam dunia medis wal walidatu yurdi'na haulaini kamilaini, itu kan di dunia medis sekarang kan digulma-gulmakan ya, bagaimana anak setelah lahir itu harus disusukan oleh ibunya paling tidak maksimal itu 2 tahun berturut-turut gitu kan. Haulaini kamilaini ada kalimat 2 tahun sempurna gitu. Ternyata nggak ada dalam Al-Quran. Ya. Bahkan kalau ibunya nggak mau menyusui, ya dicarikan ibu susuan gitu ya. Saking pentingnya menyusui secara apa istilahnya, bukan susu botol atau susu buatan gitu ya. Sampai seperti itu ya. Jadi benar gitu bahwa itu adalah hudal linnas atau petunjuk jalan, pemberi arah atau ibaratkan kompas bagi umat manusia. Jadi kita tidak bisa bayangkan kalau kita misalnya sekarang lagi camping
Hiking. Ya kan? Kita nggak bawa kompas, tiba-tiba di tengah jalan nggak ada petunjuk arah, bingung nggak? Bingung. Udah jangankan gitu deh. Kita pesan makanan misalnya, kita nggak ngasih petunjuk ke orang yang ngirim makanan ke kita. Dikira orang yang ngirim bisa nyampe nggak? Nggak. Ya itu aja contoh kecilnya ya. Kan? Jadi yang namanya petunjuk itu perlu, itu hal yang sifatnya sepele, apalagi ini petunjuk kehidupan yang menyampaikan kita pada kehidupan yang hakiki. Ya kita kan orang-orang muslim, orang mukmin kan yakin bahwa kehidupan kita yang hakiki dan abadi itu adanya di surga kan. Maka di dunia ini kita berlomba-lomba bekerja keras bagaimana mengupayakan supaya kita itu bisa selamat, bisa bahagia bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah itu kita mau kompasnya. Kalau orang-orang di luar sana bilang ngapain sih anak Islam capek-capek sholat gitu kan, udah sholat terus itu disuruh ngeluarin uang, bayar zakat, sedekah gitu kan. Ya itu pun yang dilihat secara kasat mata gitu. Padahal kalau kita yakini ya, kita mengeluarkan uang itu, di balik itu Allah ganti yang lebih banyak dan berlipat ganda. Benar nggak? Benar. Ya, asal kita yakin aja. Ya, asal kita yakin aja sama Allah, insya Allah Allah. Dan apalagi bisa dibilang dalam menuntut ilmu. Ya, talabal ilmi sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi selama kalian menggunakan manfaatkan waktu yang ada ini, kalian yang kuliah dan sebagainya, kalian itu sudah ada jaminan apa gitu untuk sampai kepada tujuan yang kalian inginkan. Ya, makanya kalau di Timur Tengah gitu ya, ada mahasiswa yang menuntut ilmu itu mereka disayangi banget, disayangi itu ini mereka ini menjaga gitu, mereka ini bersungguh lagi untuk ilmu, dibantu banget gitu, dibantu dalam arti kata dimotivasi gitu, ayo. Ya apalagi kalau misalnya di negara-negara seperti Sudan, Maroko, Mesir gitu, walaupun kelihatannya kayaknya gampang gitu, tapi pada akhirnya ketika dihadapi itu nggak mudah, kecuali bagi orang yang dia sabar, orang-orang yang dia tangguh, yang dia bersungguh-sungguh. Makanya tadi ya perlu kompas. Kompas itu sebagai penunjuk arah. Ini adalah baik. Berkenaan dengan fungsi Al-Quran, jadi teman-teman kalau menyebutkan Al-Quran itu dari kalimat Al-Quran aja, dari asal kata kalau ayat Al-Quran qira'atan wa Qur'anan, artinya bacaan. Ya, fi'il amati fi'il amalnya kan iqra gitu ya, bacalah. Tapi dari masdarnya qira'atan wa Qur'anan, artinya bacaan. Kenapa Al-Quran itu dikatakan bacaan? Karena memang Al-Quran itu adalah seutama-utamanya bacaan, harus kita jadikan pegangan. Kita aja kalau punya HP nih, siapa yang di sini nggak punya HP? Ada? Hah? Ada. Coba saya ambil aja. Sekarang jam 10. Nanti saya balikin lagi jam 3. Kira-kira di hati dia ada perasaan apa? Cemas kau dek. Tantrum. Ya, nungguin apa? Nungguin apa? Ya kan? Nungguin apa ya? Pokoknya nggak bisa kalau enggak itu harus ada minimal ada di depan mata gitu kan? Walaupun lagi dicas, tahu dia lagi. Sampai sebegitunya. Nah ini Al-Quran loh, bacaan. Ya. Itu Allah udah menyediakan fasilitasnya, ya mushaf itu ada dan sekarang di HP pun bisa di-download. Kenapa enggak kita manfaatkan itu? Tadi yang dosen tadi saya setengah jam loh muter keliling. Ayo datang saya baca Quran itu Ramadan kemarin belum datang. Siapa yang datang? Jalil. Masih ada sisa 1 juz lagi, kurang 1 juz kurang selesaikan. Nah jadi Al-Quran ini dapat pahala, bukan dapat pahala ya. Al-Quran ini menjadi jalan kita untuk mendapatkan pahala. Ya, bukan hanya sebatas tadi yang saya katakan khawatir kok HP nggak ada di depan kita ini gitu kan. Tapi kita tadi khawatir juga kok bacaan yang menjadi bacaan utama kita itu tidak kita jadikan pegangan utama. Kira-kira di HP-nya ada mushaf Al-Quran?
Ada. Itu ya dipakai. Ada. Minimal lah. Kan kalau ditanya di luar kampus masih sonat ada mencari dulu. Wah, pasti habis Quran nih. Masya Allah. Amin, amin. Kita punya pegangan ayat-ayat yang kita baca itu kita mampu untuk menerapkan dalam diri. Ya, Al-Fatihahnya kan itu yang kita baca dalam surat Tika, surat-surat pendeknya yang memang menjadi bacaan kita apa. Yang minimal ada lah ya yang kita pegang. Nah itu bacaan setahun ini yang pertama. Yang kemudian yang kedua tadi teman-teman pemakalan menyebutkan Al-Quran itu sebagai hudan, ya apa sebagai petunjuk ya tadi sudah saya sampaikan tentang petunjuk ini. Kemudian Al-Furqan ya sebagai pembeda. Kenapa Al-Quran dikatakan pembeda? Ya, sudah jelas ya. Ketika kita mendapati banyak hal hukum yang ada di dunia ini, itu nggak ada satu ya standar yang bisa menetapkan bahwa kita mampu menghukumi ini salah atau benar itu kecuali kita menuntut kepada Allah. Nah, itulah dikatakan Al-Quran itu sebagai pembeda. Ya, pembeda bainal haq wal batil, pembeda antara yang benar dan antara yang halal dan haram. Coba kalau nggak ada Al-Quran kita tahu nggak yang namanya korban itu halal atau haram? Itu ada ayatnya, makanya kita tahu. Innamal khamru wal maisiru itu ada ayatnya gitu. Jadi kita tahu gitu kan. Maka itu bisa menjadikan apa? Kita mampu membedakan mana yang baik dan buruk itu adalah karena Al-Quran tadi yang menjadi acuan kita. Ya, dalam berbuat apapun itu standar kita itu ada Al-Quran. Oke lah orang di luar Islam itu mereka juga baik, mereka dermawan ya. Mungkin standar mereka ya secara norma, etika itu sah-sah aja. Tetapi lebih baik lagi ketika standar kita Al-Quran yang mengajarkan gitu kan. Al-Quran yang mengajarkan, maka tentu pahalanya berlipat ganda gitu kan. Kalau orang Islam dia nggak ada standar yang menjadi acuan dia, ya berbuat baik sebaik apapun, setinggi apapun, ya ganjarannya wallahu alam gitu ya. Tapi kita ada keyakinan itu ya di dalam agama Islam. Bahkan hanya sebatas niat belum dilakukan, yang namanya amal kebaikan sudah dicatat sebagai sebuah satu kebaikan. Satu keburukan yang kita niatkan belum kita lakukan belum dicatat sebagai sebuah keburukan. Allah masih kasih kita kesempatan. Kita masih orang yang baru, saya belum ada uang tapi pengen ngasih yang hilang dari itu udah dicatat niat baik kita. Mau bantu teman itu udah dicatat. Makanya perbanyak niat yang baik, terutama misalnya kalian di bangku kuliah ini pertama niatnya ingin membahagiakan orang tua. Kenapa? Orang tua yang udah menunjukkan kita jalan sehingga kita sampai ke detik ini udah ada di bangku kuliah. Itu yang menjadi motivasi utama kalian untuk selesai kuliah dengan baik. Jangan sampai mengecewakan orang tua. Bahkan kalau bisa orang tua kasih biaya, kalian cari beasiswa. Nah ini baru luar biasa ya. Jangan sampai kebalikannya gitu kan, ada orang itu yang dapat bantuan dari orang tua untuk kuliah, kenapa nggak digunakan untuk kuliah gitu kan ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi tunjukkan, buktikan ya itu ya bahwa kalian mampu, bahwa kalian bisa dengan cara ya belajar dengan sungguh-sungguh. Kan kesempatan ini kan hanya sekali. Coba deh 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang akan jadi apa kalian nanti? Mungkin ada yang jadi konsultan, ada jadi manajer ya, ada yang jadi direktur ya kan? Ya siapa tahu gitu. Maka itu ditentukan dari sekarang. Mau nggak kita kalau menjadi apa yang kita harapkan dan kita citakan? Pasti mau. Maka apa yang bisa menunjukkan kita kali itu? Ya buktikan dengan kesungguhan kita saat ini. Jangan berleha-leha, santai-santai. Ya nongkrong sekali bolehlah gitu ya. Tapi jangan keseringan. Nampakkan masih ada. Tadi pembeda. Kemudian Al-Quran ini bersumber ilmu pengetahuan. Sebelumnya sudah saya sampaikan. Bagaimana
Kenapa itu bisa digunakan oleh kalangan medis? Nah, perlu digarisbawahi bahwa narkotika yang digunakan oleh kalangan medis legal itu dalam arti kata boleh gitu ya. Tetapi bukan bebas digunakan sebebas-bebasnya sebagaimana orang yang menggunakan narkotika pada umumnya yang dia pengguna. Karena apa? Di dalam dunia medis itu ada aturan, ada hukum yang memaintinya, bahkan itu sangat ketat gitu ya. Dosis-dosis itu ditentukan sampai sejauh mana itu bisa diperbolehkan dan itu membawa kemaslahatan. Kan orang aja kalau yang namanya makan babi ya, kan nggak boleh haram ya. Tetapi dalam keadaan darurat kalau nggak makan itu dia mati. Mau gimana? Makan apa enggak? Makan. Tetapi bukan sekenyang-kenyangnya ya. Enggak kan? Sampai sekenyangnya. Aji, yang katanya Aji. Sebatas memang bisa menyambungnya lemaknya. Nah itu juga narkotika dalam dunia medis dengan aturan yang sangat ketat, dipantau sedemikian rupa. Orang minta nggak sadar malah bilang itu dikasih itu sadar. Tetapi dalam dosis tertentu ini membantu maka dia bisa. Jadi ini luar biasa. Ya. Nah, kembali kepada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada berapa? Ada tiga. Nah, yang pertama tadi Al-Quran. Yang sumber hukum utamanya adalah Al-Quran. Al-Quran Sunnah. Al-Quran itu sore itu di zaman memakan. Al-Quran itu universalitasnya bukan hanya di masa dahulu, tetapi sekarang dan hingga akhir zaman. Ya, jadi Al-Quran itu selalu sesuai dalam konteks apapun, dimanapun dan kapanpun. Yang berbeda dengan konteks sejarah yang dibuat oleh manusia atau buatan manusia. Misalnya kita tahun 80-an, 90-an masih dengar tuh ya setiap bulan September itu film G13PKI. Bahkan di kitab-kitab buku sejarah itu semuanya ditulis ulang gitu ya. Ingat betul itu ada. Tapi sampai detik ini ada nggak? Nggak ada. Jangankan dari layar televisi, buku sejarah tentang itu aja ada apa nggak? Nggak ada. Nah, karena buatan manusia ada masa berlakunya. Bisa jadi ada fakta sejarah yang diselewengkan mungkin ya. Karena buatan manusia yang sifatnya tidak kekal. Ya. Bisa hancur, bisa rusak gitu ya. Bisa salah, bisa keliru. Tetapi ini Al-Quran yang buat bukan manusia, yang buat ada sang pencipta, yang dia tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Enggak mungkin salah. Kebenaran Al-Quran adalah mutlak. Mutlak artinya yang mustahil untuk salah. Ya. Nah, kembali kepada sumber hukum Islam, Al-Quran yang pertama, kemudian hadis. Kenapa di situ hadis? Karena Rasulullah ya dalam syahadat juga bukan syahadat Allah aja, tetapi ada syahadat Rasulullah kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sumber hukum yang kedua hadis ini menjadi pendukung sumber hukum yang pertama. Ya, di mana Al-Quran sudah menjelaskan aturan secara global, secara umum, maka Al-Quran menjadi penjelas, maka as-sunnah atau hadis menjadi penjelas daripada isi kandungan Al-Quran yang masih global. Contohnya di dalam Al-Quran aqimus shalah. Tidak dijelaskan tuh kaifiyah kata-kata sholat. Maka di dalam hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Langsung ada banyak riwayat tentang sholatnya sebagaimana Rasul sholat. Ya kan? Banyak ya? Ya, jadi apa yang menjadi ucapan, perbuatan, ketetapan Rasulullah itu menjadi hadis. Karena apa yang disampaikan, apa yang dikeluarkan dari Rasulullah bukan sebatas apa yang menjadi hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu dari Allah. Nah, hadis menjadi sumber hukum kedua. Yang ketiga, sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Kenapa ijtihad? Al-Quran aja memberikan informasi fas'alu ahla dzikri. Walaupun Al-Quran menjadi buku pedoman yang berisi segala sumber hukum itu ada, berbagai bidang ilmu pengetahuan dan hal keperluan manusia semua ada, tetapi ada hal-hal di mana Allah memberikan peluang kepada manusia untuk mencari dan mengembangkan diri, termasuk dalam hal fas'alu ahla dzikri. Tanyaklah kepada ahli yang di situ mereka ahli dan menguasai bidangnya. Misalnya dalam hal ilmu kedokteran, tanya ke dokter, bukan dalam hal kedokteran tanya kepada tukang kebun, kan beda ya. Tapi kalau dalam bidang pertanian ya jangan tanya ke dokter, ya tanya ke tukang kebun, ya kan? Sesuai dengan ahlinya. Ya. Nah, di sini kemudian istihad menjadi sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan
kesepakatan ulama terhadap suatu hukum yang itu tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Walaupun tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi apa yang disepakati, apa yang menjadi istihad ulama itu harus tidak bertentangan dengan Al-Quran dan namanya Istihad. Jadi nggak boleh juga bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, walaupun nggak ada di Al-Quran dan hadis, tetap tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, tuh ya. Contohnya tadi disebutkan ada masalah qiyas, ijma, qiyas, maslahah, musalah. Nah itu sebenarnya kan pembagiannya aja, ya, pengelompokan istihad ulama itu ada tiga cara. Yang pertama ijma, melalui kesepakatan. Misalnya ijma ulama tentang hilal 1 Ramadan, ya kan? Dikumpulkan, ada yang berdasarkan ruqyah, ada yang berdasarkan hilal. Oh, memiliki masing-masing pendapat seperti ini. Itu namanya ijma. Ya, ada yang mayoritas ya menyepakati seperti ini, ya kan? Ada yang sebagian menyepakati seperti ini. Namanya ijma, ya, kesepakatan ulama. Kemudian ada namanya qiyas. Qiyas itu kalau memang di ijma nggak ada ditemukan kesepakatan, ya, misal dalam suatu perkara yang memang di situ membutuhkan penetapan hukum yang nggak ada di ijma, maka dibutuhkan qiyas. Qiyas itu apa? Pengumpamaan dengan apa yang sudah ada sebelumnya ketika ditemukan ada kemiripan hukum dengan hukum yang akan ditetapkan. Misalnya beberapa tahun yang lalu kan ada corona ya. Corona itu kan menular ya. Nah di zaman Rasulullah dulu ada namanya penyakit apa? Penyakit kulit kusta juga ya, tapi berbeda gitu kan. Pada hakikatnya ya mirip. Nah kemudian para ulama nih beristihad gitu untuk menemukan hukum gitu. Dimana pada waktu itu ya berkaitan dengan masalah ibadah, misalnya wudhu seperti apa, tayamum seperti apa, sholat dan lain sebagainya seperti apa, dan bermuamalah dengan manusia juga seperti apa, sampai seperti itu. Kemudian muncullah yang namanya qiyas yang dilakukan oleh ulama dalam bentuk fatwa. Yang fatwa ini ya ditentukan secara konvensional. Ya, fatwa ulama di Indonesia berbeda dengan fatwa ulama di Saudi. Ya, melihat situasi kondisi masyarakat tertentu di mana dia ditetapkan. Di Indonesia waktu itu sholatnya berjarak ya, hampir berapa jarak gitu ya. Bahkan waktu itu sempat juga sebelumnya ketika zona hitam itu tidak diperkenankan ke masjid gitu ya untuk berkumpul. Bahkan di tempat masjid sekalipun nggak boleh datang gitu, sampai seperti itu. Ini kan satu hal yang memang dibutuhkan hukum ya, yang untuk menjadikan masyarakat itu supaya tidak salah paham, jangan sampai dianggap satu hal yang justru melarang untuk ibadah ya, bagi orang Islam. Nah ini kan fatwa ya. Nah itu merujuk kepada qiyas seperti apa, termasuk dalam hal obat-obatan. Ya, sempat juga itu terjadi perbedaan pandangan obat-obatan. Ada yang macam-macam obat itu ya, bahkan disambut pautkan dengan unsur babi segala macam ya. Kan? Nah itu juga ya, ulama-ulama itu melakukan istihad ya, bisa dengan ijma, bisa dengan qiyas, bahkan dengan maslahah musalah. Maslahah musalah itu termasuk bagian daripada cara ulama dalam menemukan sumber hukum gitu, ketetapan hukum gitu. Di mana maslahah musalah itu caranya adalah para ulama itu bersepakat dengan melihat sisi maslahat. Maslahat itu apa? Ya, kemaslahatan. Makanya tadi ada hal yang dikatakan ini dampaknya gitu, maslahatnya berapa persen dibandingkan dengan mudorotnya, ditimbang-timbang gitu kan. Tadi unsur ada nama obat itu di zaman corona apa sih namanya, macam-macam ya, sampai dibuat 3 tipe tuh di obat corona dia, tipe A, tipe B, tipe C gitu kan, dengan berbagai unsurnya macam-macam. Orang memilih yang ini, yang itu, yang mana gitu kan. Nah itu dilihat dari segi masalahnya.
ya. Misalnya unsur-unsur yang haramnya sekian persen, kemudian dilihat dari maslahatnya berapa persen, sampai seperti itu, sehingga bisa ditetapkan oh ini layak. Maka waktu itu juga ulama mengeluarkan fatwa sampai seperti itu, karena masyarakat itu kan nggak punya acuan. Nanya ke siapa ini ya, nanya ke tetangga, katanya pakai yang A aja, yang lain itu yang B aja, yang lain nggak pakai yang C. Wah bingung. Akhirnya ulama pada waktu itu majelis ulama mengeluarkan fatwa. Bisa dicek tuh fatwa-fatwa majelis ulama itu, bahwa tipe A, tipe B, tipe C aman, ya kan? Selama digunakan dalam batas-batas waktu tertentu secara wajar sesuai dengan petunjuk teknis dari medis, misalnya seperti itu. Sampai seperti itu dikeluarkan fatwa supaya masyarakat itu nggak cemas, nggak khawatir gitu. Mereka itu nggak ragu. Sampai seperti itu, ya. Nah itu adalah sebagai sebuah upaya bahwa di dalam aturan perundang-undangan, terutama dalam negara Islam, segala sesuatunya itu memang diatur sedemikian rupa. Dan ini menunjukkan keuniversalitasan antara dan dunia agama. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Ada yang ingin disampaikan? Pekan depan sudah siap pembakalan? Siapa pembakalan pekan depan? Ya, disiapkan dengan baik ya. Yang sekarang direvisi, nanti yang belum nanti ada revisi disiapkan dulu. Baik, saya ambil dulu. Bapak Gunawan. Abdul Jalil. Ahmad Nurul Wahidi.